Halo pemirsa, Papa Mimi Sasa, pemirsa. Selamat datang kembali di channel apa? Channel apa? Apalagi kalau bukan Tag ID. Bagaimana kabar kalian semua seluruh? Moga-moga podo sehat yo. Seperti biasanya, admin Tag ID telah menyiapkan alur cerita film yang semoga saja bisa membuat hari Anda sedikit lebih berwarna. Kali ini, saya akan membawakan film berjudul Real Steel. Film yang menampilkan seorang mantan petinju yang terlilit hutang karena terus kalah saat dalam pertarungan antar robot. Lalu, ia dan anaknya menemukan robot mungil yang biasanya dijadikan samsak tinju robot lain. Tak disangka, robot itu berhasil mengalahkan robot terkuat di muka bumi. Penasaran nggak dengan alur cerita filmnya? Apa? Nggak peduli. Tetap saya bawakan Takispor. Tampak seorang om-om tampan berbrewok tipis tengah ditelepon kawannya yang menagih hutang. Seperti bule pada umumnya, kalau pusing sambil kobam. Tak lama dari itu, untuk mencari uang, ia mendatangi sebuah lapangan banteng dan menantang banteng kawannya untuk melawan robot miliknya. Kawannya sempat menolak karena Charlie dianggap tidak memiliki uang. Charlie yang tidak terima dengan perkataan kawannya itu menantang banteng miliknya dan memasang taruhan $20.000. Taruhan pun disetujui dan pertarungan langsung dimulai. Pada awal pertandingan, robot Charlie sangat mendominasi. Tetapi karena terlalu sombong, saat Charlie melakukan selebrasi awal, banteng itu kembali dan langsung menyerondol robot milik Charlie. Alhasil, robot itu langsung rusak, hancur, dan remuk berkeping-keping. Saat ia kembali ke kontainernya, ia sadar bahwa ada dua orang yang mengikutinya. Dan tanpa banyak bicara, ia langsung menjiwit pipi salah seorang yang mengikutinya. Tak disangka-sangka, mereka berdua hanyalah orang yang membawa pesan bahwa mantan kekasihnya telah meninggal. Dan kini, hak asuh anaknya yang bernama Kenton jatuh ke tangannya. Setelah mendengar kabar itu, Charlie langsung pergi dari sana untuk menghindari tagihan taruhan kawannya. Setelah sampai di pengadilan, sudah ada saudari mantan istrinya yang bernama Debra dan suaminya yang bernama Marvin. Mereka berdua berniat agar hak asuh Max diberikan kepada mereka. Charlie yang di sana melihat bahwa mereka berdua adalah orang berduit, menyetujui keinginan itu dengan syarat ia memberikan uang muka sebesar $50.000 dan $50.000 lagi saat Max sudah berada bersama mereka. Dengan kata lain, Charlie menjual hak asuh anaknya sendiri ke saudara iparnya. Tak lama, ia langsung bergegas ke sasana tinju. Di sana ia bertemu dengan Bailey, dan Bailey menegurnya karena ia terus berhutang kepadanya, hingga ia harus menjual sasana tinju miliknya. Tak lama, datang Marvin yang memberikan uang sesuai perjanjian, dan menitipkan Max selama ia berlibur. Setelah mendapatkan uang itu, Charlie langsung membuka pedia toko untuk membeli seperangkat robot tempur. Karena sudah mendapatkan robot yang mumpuni, ia segera bergegas ke arena tarung robot jalanan. Melihat itu, Max yang sudah memegang kunci truknya, mengancam akan membuang kuncinya apabila ia tidak diizinkan ikut. Dengan sangat terpaksa, Charlie mengajak Max bersamanya. Sesamanya di sana, dengan kesombongan Charlie, ia menantang robot terkuat di sana, yang bernama Midas. Ia memasang taruhan sebesar $50.000, sesuai dengan semua yang ia miliki. Max sempat mengingatkan Charlie untuk memurungkan niatnya, karena itu terlalu beresiko. Tapi Charlie tetaplah Charlie, ia tidak pernah mendengarkan masukan dari siapapun. Match dimulai dan Noisy Boy langsung mengajar Midas. Midas against Noisy Boy. Tetapi lagi-lagi, karena kecerobohan dan kesombongan Charlie, ia langsung dihajar hingga babak belur oleh Midas. Di akhir pertandingan, Midas mematahkan tangan dan melepas kepala Noisy Boy dari badannya. Karena kekalahan itu, Charlie kembali harus kehilangan semua uangnya. Saat pulang, Charlie mengajak Max untuk pergi ke tempat pembuangan robot untuk mencari suku cadang berniat untuk merakit robot bekas. Saat di tengah hujan, tak disangka Max terperosok ke sebuah jurang. Tetapi di sini, sebuah tangan robot berhasil menyelamatkan nyawa anak itu. Charlie merasa lega karena Max berhasil selamat.
Di sini, Max berniat membawa robot itu pulang, karena robot itu dianggap telah menyelamatkannya. Charlie mengatakan bahwa ia tidak ingin membawa robot rongsokan itu pulang, karena dianggap merepotkan. Dengan tekad yang bulat, Max membawa robot itu sendiri menggunakan gerobak. Saat bertemu dengan Charlie di luar, Charlie akhirnya setuju dengan Max dan membawa Atom pulang. Sesampainya di sana, Bailey kembali marah, karena Noisy Boy kembali dengan keadaan hancur berkeping-keping. Saat di tengah perdebatan, Charlie mengatakan kepada Bailey untuk mengecek robot yang dibawa oleh Max. Saat diperiksa, itu adalah robot tua generasi kedua yang dipasangkan tenaga dan sistem pengendalian jadul. Charlie berniat membawa robot itu ke arena pertarungan, tetapi Max menolaknya dan mengatakan bahwa itu adalah robot miliknya. Di tengah-tengah perdebatan, Bailey berhasil menyalakan robot tersebut dan sangat mengejutkan. Robot itu memiliki sistem kontrol yang unik karena ia menggunakan sistem gestur atau gerakan pemiliknya. Tak lama, Max membawanya dan mencucinya. Di dada kanan robot tersebut, terdapat ukiran nama yang bertuliskan. Setelah mencuci robot itu, Max mengatakan bahwa ia ingin membawa robot itu ke arena pertarungan. Bailey mengatakan bahwa kemungkinan robot ini menang sangatlah kecil, karena pada dasarnya, robot ini adalah robot yang diciptakan untuk latihan. Mendengar hal itu, Max tidak terima dan pergi dari sana bersama Atom. Saat sudah tenang, Max mendatangi Bailey untuk menanyakan seberapa dekat hubungan Charles dan juga Bailey. Bailey menceritakan sembari memberikan selembar koran. Bailey mengatakan bahwa dulunya Charles adalah seorang petinju yang terkenal. Hingga suatu hari, Charlie harus bertemu dengan lawannya yang skillnya jauh di atasnya. Tetapi di sana, Charlie mengatakan bahwa ia tidak perlu menang. Melawannya saja sudah menjadi sebuah kehormatan. Mendengar cerita itu, rasa kagum di benak Max terhadap Charlie pun tumbuh. Tak lama kemudian, Charlie mengajak Max untuk pergi ke suatu tempat untuk mewujudkan impiannya, yaitu mengajak Atom untuk bertarung. Karena perjalanan yang ia tempuh sangat jauh, Max sempat tertidur dalam perjalanan. Saat Max terbangun, ia tidak percaya bahwa mereka sudah berada di Atlanta. Mereka berdua mendatangi arena WRB, tempat di mana robot-robot hebat, canggih, dan tangguh bertanding hidup dan mati. Di sana juga, ia melihat sebuah robot yang sangat kuat dan memiliki title tak terkalahkan terlama. Robot itu bernama Zeus. Zeus memiliki tubuh yang sangat besar dan kokoh, serta memiliki tampang yang sangat garang. Di sana juga ada seorang pria bernama Tak Musido, yang bertugas sebagai pengendali Zeus. Ia mengatakan bahwa Zeus sudah diprogram untuk menghabisi apa saja yang ada di depannya. Di sana, ia juga melihat banyak sekali robot yang hancur akibat melawan Zeus. Mendengar hal itu, Max menjadi semakin terbakar api semangat dan terus melatih Atom. Melihat kegigihan itu, Charlie mengajak Max untuk mengikuti pertarungan robot di tempat kecil terlebih dahulu. Di sana, ia bertemu dengan seorang bernama Kingpin. Kingpin tampak meremehkan Atom dan mengatakan akan memberikan $1.000 apabila Atom masih bisa berdiri hingga ronde pertama berakhir. Mereka deal dan pertarungan dimulai. Di awal pertarungan, Atom tidak diberi nafas sama sekali karena Max juga masih amatir. Charlie memberikan arahan kepada Max, cara untuk menghindari pukulan agar Atom dapat bertahan hingga ronde berakhir. Tak lama kemudian, Atom mendapatkan pukulan telak dari robot lawan. Tetapi dengan sangat ajaib, Atom dapat kembali berdiri dan pertarungan kembali dilanjutkan. Singkat cerita, babak pertama pun selesai. Dan sangat mengejutkan, Atom masih dapat bertahan. Kingpin pun merasa tidak terima dan mengajaknya untuk masuk ke babak kedua. Apabila ia bisa menang, Kingpin akan menggandakan uang taruhannya. Mendengar hal itu, Max tertarik dan mengatakan agar Atom lanjut ke babak kedua. Charlie pun mengatakan bahwa babak pertama aja udah mongko itu robot. Ya kali mau masuk ke babak kedua. Jadi casan HP nanti robotmu. Saat babak kedua dimulai, baru pada awal pertandingan, Max berhasil memanuver Atom hingga membuat robot musuh mengalami gagal program. Alhasil, robot itu rusak dan tumbang. Dan di sini, mereka berdua berhasil mendapatkan uang taruhan yang nilainya cukup besar. Dengan hasil itu, mereka menyewa sebuah kamar hotel untuk beristirahat. Dari hari itu, Max semakin giat untuk melatih dan memprogram Atom. Suatu saat, Max pun merasa bosan melatih Atom. Max pun mengajak Atom untuk menari. Tak disengaja, Charlie melihat hal itu. Max mengatakan bahwa ia berhasil memasukkan program suara milik Noisy Boy ke dalam diri Atom. Max juga mengatakan kepada Charlie untuk melatih Atom pukulan-pukulan yang mematikan, agar ia dapat menemukan lebih banyak musuh.
Singkat cerita, mereka berdua mengikuti beberapa perlombaan dan memenangkannya. Dan tidak lupa, dengan ciri khas mereka adalah menari sebelum pertandingan dimulai. Karena kemenangan beruntun yang mereka terima, Charlie pun dapat membayar hutangnya kepada Bayley. Karena hal itu juga, Atom mendapatkan sorotan dan diundang untuk mengikuti kejuaraan terbesar dunia pertandingan robot, yaitu WRB, tempat di mana Zeus berada. Di sini Charlie tak percaya bahwa Atom dapat membawa mereka mengikuti pertandingan paling bergengsi di dunia robot. Saat tengah-tengah mengobrol dan menyeting Atom, mereka berdua dipanggil untuk menuju ke ruangan Farah Lemkova. Sesamanya di ruangan itu, Lemkova menawarkan uang sebesar $200.000 untuk membeli Atom dan dijadikan robot latihan Zeus. Otomatis Max menolaknya, tetapi di sini Charlie sangat menginginkan uang itu karena $200.000 bukan uang yang kecil dan dapat membuat kehidupan mereka berdua berubah. Tetapi Max tetap kekeh. Beberapa saat kemudian, tiba saatnya pertandingan pertama Atom di WRB. Kali ini ia melawan robot bernama Twin Cities. Seperti biasa, mereka memasuki ruangan sambil menari. Saat pertandingan dimulai, Atom mengalami masalah karena Twin City tidak memiliki titik buta. Tetapi saat tengah-tengah bertahan, akhirnya mereka mengetahui kelemahan robot itu dan langsung menghajar bahu kanan robot tersebut dan membuat sistemnya rusak. Atom lanjut mengajarnya, hingga Twin City tumbang karena serangan cepat yang diberikan oleh Atom. Right shoulder, he's got a tap in. Slide left, round, left to the back, right to the back, left to the back. Spin right. Karena kemenangan itu, Max langsung mengambil mic pembawa acara dan menantang Zeus untuk turun dan melawan Atom. Charlie langsung menarik Max agar ia menghentikan tindakannya. Selesai pertandingan itu, tampak kawan Charlie yang pernah ia tipu saat bertarung dengan bantengnya. Ia langsung menghajar Charlie serta mengambil semua uangnya. Dalam keadaan kacau, Charlie mengantarkan Max untuk kembali kepada Debra. Di sini Max tampak kesal karena Max ingin agar ia dapat ikut andil dalam setiap pertandingan yang Charles dan Atom tangani. Tetapi bagaimana lagi? Nasi sudah menjadi bubur, perjanjian harus tetap ditepati. Di sini tampak raut muka kekecewaan di kedua belah pihak. Karena merasa sepi dan sendirian, Charlie kembali pulang ke Bayley. Keesokan harinya, Bayley mengatakan kepada Charlie agar ia dapat menjemput Max, karena mereka berdualah yang membuat keputusan sejauh ini. Sembari memberikan kecupan manja kepada Bayley, Charlie pun berniat menjemput Max. Saat tiba di rumah Debra, Charlie langsung mengutarakan maksudnya bahwa ia ingin mengajak Max untuk pergi ke pertandingan antara Atom dan Zeus malam ini. Debra pun mengizinkannya. Malam pertandingan dimulai, dan Zeus sempat menjadi buah bibir karena ia menerima tandangan robot jadul nan culun itu. Ini merupakan sifat yang tidak pantas dicontoh, yaitu merendahkan orang tanpa tahu apa yang akan terjadi. Tampak Max, Charlie, dan Atom langsung memasuki ring. Saat sudah berada di dalam ring, tampak Max yang langsung menatap tajam wajah Takmushido dan Farah Lemkova. Begitu juga sebaliknya. Tak selang berapa lama, Zeus langsung memasuki ring dengan kegagahan dan power yang ia miliki. Tetapi iman mereka berdua tak goyang sama sekali. Pertandingan dimulai, dan seperti yang sudah kita tebak, pukulan pertama, Atom langsung tumbang di tangan Zeus. Tetapi Atom terus bangkit dan membiarkan dirinya dihujami pukulan Zeus yang powernya luar biasa. Tetapi seperti yang kita tahu, Atom adalah robot latihan yang dirancang untuk menerima pukulan. Jadi meskipun rusak, ia masih bisa terus bangkit. Zeus decks Adam and then he down. But look at this. The little bug bash literally attack from Zeus. Adam is less than 10 seconds. Too strong. Too strong. Oh, a demolishing inside. Saat tengah-tengah pertandingan, Atom mulai sedikit bisa memukul wajah Zeus dan sedikit mendorongnya ke sisi lapangan. Tetapi Zeus bukan robot main-main. Ia dapat dengan mudah membalikan keadaan. Saat Zeus akan melepaskan tinjuan Saitama, bel tanda akhir ronde pun berbunyi, dan Atom masih bisa selamat hingga ke ronde kedua. Lemkova masih sedikit khawatir apabila sampai Zeus benar-benar kalah di tangan Atom. Saat istirahat, Max dan Charlie membenarkan beberapa komponen Atom yang benar-benar rusak parah. Tampak kali ini Atom dan Charlie sudah bisa mulai sedikit mengimbangi permainan dari Zeus. Di sini tampak Atom yang sudah mulai berasap dan kerusakan terjadi pada bagian sensor pendengarannya. Lights out for the junkyard dog who put on a heck of a show here tonight.
Kenton must have hardwired this bot with a will to go on. He's holding nothing back as he cracks open the hurt locker. Adam is stumbling around the ring. I think the voice recon is shot. He's not responding. What? Saat mengecek kondisi Atom, perangkat itu tidak dapat diperbaiki. Max mengatakan bahwa Atom harus menggunakan sensor peniru, dan Charlie harus menjadi acuannya. Charlie awalnya menolak, tetapi karena keadaan yang sudah sangat mendesak, akhirnya ia menyetujui. He can't hear me. Yes, I see you. What? I'm putting him in shadow mode. Show him what to do. I know you're in there. I'm not sure if you're getting this or what, but I know you're in there. Watch me. Watch me. Dan benar saja, perubahan yang cukup signifikan ditampilkan oleh Atom. Tak lama, Tak Mushido pun langsung mengambil alih Zeus secara manual dan melontarkan pukulan bertubi-tubi kepada Atom. Tak Mushido mulai sedikit kewalahan menangani permainan Atom. Tak lama, Zeus yang mengeluarkan terlalu banyak energi akhirnya mulai mengalami kekurangan daya. Charlie memanfaatkan kesempatan itu dengan sangat epik. Pukulan bertubi-tubi dilontarkan Atom. Pertandingan itu ditutup dengan tumbangnya Zeus karena uppercut keras yang dilakukan oleh Atom. Again. Now. Adam's left arm, but Kenton is undone. Oh, huge uppercut by Adam. Di sini, Bailey dan Max meneteskan air mata karena ia sudah lama tak melihat Charlie begitu bersemangat, dan semangat tinju yang dulu pernah ada di diri Charlie kini ditampilkan kembali. Tak Mushido yang tak terima kekalahannya oleh robot rongsokan pun emosi dan meluapkannya dengan menghancurkan layar monitornya. Di sini semua orang bersorak atas kemenangan Atom melawan Zeus, meskipun keduanya sama-sama mengalami kerusakan yang cukup parah. Saat pembacaan nilai, Zeus tetap memiliki poin yang lebih tinggi daripada Atom, dan Zeus tetap keluar sebagai pemenang. Meskipun Atom kalah, di sana ia memiliki gelar baru yang diberikan oleh para penonton di sana, yaitu adalah People's Champion atau juara rakyat. Karena menurutnya, Atom sudah sangat tangguh dapat menahan semua gempuran yang diberikan oleh Zeus. Max, Charles, dan Atom pun merayakan kemenangannya kala itu. Dan alur cerita film Real Steel pun tamat. Film yang dipenuhi dengan filosofi hidup ini berhasil membuat saya berdecak kagum saat menontonnya. Banyak sekali nilai kehidupan yang bisa kita ambil, seperti tetap semangat walaupun direndahkan, pantang menyerah dalam keadaan apapun, dan nilai kekeluargaan dalam film ini sangat amazing. Sekian dulu video untuk kali ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Seperti biasa, saya admin Takedi pamit undur diri. Tetap letakkan semangat dalam diri Anda. Terima kasih, see you on the next video. Bye-bye.